Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya kembali lagi akan membahas tentang lebih kepada pemahaman kita. Kadang-kadang kalau kita berbicara mau sehat, kita sibuk dengan lebih kepada sumbernya, lebih kepada penyajiannya, lebih kepada olahraganya dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang kita paling lupa kalau kita berbicara dalam hal diet dan nutrisi, ketika apa yang masuk dari mulut kita untuk akhirnya nanti benar-benar dijadikan sebagai jaringan atau bermanfaat bagi tubuh, prosesnya itu membutuhkan satu yang namanya sistem pencernaan yang baik. Nah, yang menjadi tantangan adalah ada dua hal yang mungkin kita mesti pahami. Satu yang disebut dengan namanya acid, yang satu yang disebut namanya enzim. Nah, jadi ini teman-teman sekali lagi, dengan tingkat keasaman tertentu, maka badan akan bisa mengaktifasi enzim. Makanya kenapa pencernaannya bisa lebih optimal. Problem dengan pencernaan kita akhirnya makanan yang sudah baik, yang sudah bagus, timing yang sudah tepat, sumbernya yang sudah lengkap gitu ya. Tapi ternyata tidak dicerna dengan baik oleh badan kita. Nah, jadi sekali lagi saya akan ngebahas temanya, yaitu adalah soal si cuka apel ini lebih kepada sebagai alat bantu kita. Karena yang jadi tantangan adalah kemampuan kita untuk menciptakan atau memproduksi tingkat keasaman tertentu semakin hari semakin tua, kadang-kadang dengan berbagai pressure dalam kehidupan, apakah stres, apakah mungkin toxicity dan sebagainya, akhirnya kita tidak memungkinkan untuk bisa memproduksi yang namanya stomach acid di dalam tubuh kita, yang disebut namanya hydrochloric acid is the strongest acid in our body, yang membantu kita untuk mencerna bisa optimal. Tapi yang ada, apalagi dengan kondisi hari ini ketika kemarin ya musim infeksi, lalu belum lagi ditambah sekarang lagi recovery ya, banyak orang yang juga punya berbagai permasalahan. Salah satunya mungkin yang paling pelik permasalahan finansial, yaitu paling sering ya. Jadi akhirnya ketika itu stres, otomatis kadang-kadang sulit untuk mencerna makanan, asam lambung naik dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi cara kerjanya kita dibantu oleh si cuka apel ini. Cara kerjanya sebenarnya ada beberapa hal. Satu adalah kalau kita berbicara based on atau di backup oleh si ilmu pengetahuan sains yang mengatakan bahwa dengan kita mengkonsumsikan cuka apel, maka kita bisa akan mengatasi permasalahan yang namanya sindroma metabolisme, yaitu adalah ketika sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Ini yang menjadi permasalahan daripada berbagai permasalahan kayak diabetes tipe 2, kolesterol, permasalahan jantung, stroke, dan sebagainya. Jadi nomor satu teman-teman sekalian, bahwa dengan mengkonsumsikan ini kita bisa mengatasi hal-hal tersebut. Kenapa? Karena otomatis gula darah kita juga akan turun. HbA1c kita sebagai salah satu indikator-indikator ini juga akan turun ketika kita bisa menggunakan ini. Ini bukan, sekali lagi, bukan sebagai, dalam hal ini sebagai remedy ya teman-teman, atau sebagai ibarat, oh ya kalau saya makan ini berarti saya dapetin ini, enggak. Tapi lebih kepada kombinasi daripada berbagai perilaku sehat yang kita lakukan dengan dibantu dengan mengkonsumsikan cuka apel ya, paham ya teman-teman ya. Maka otomatis terjadi hal-hal yang kita lihat di sini, signage atau tanda-tanda di mana badan memberikan satu yang namanya penunjukan sehat gitu ya, badannya jadi lebih sehat, trigliseridnya kita, sel lemak dalam tubuh kita jadi turun, juga lemak di perut juga turun, kolesterolnya turun dan sebagainya ya. Jadi ini based on science kalau teman-teman tahu. Kalau based on anecdotal lebih kepada kayak kebiasaan-kebiasaan, klaim-klaim yang dialami oleh banyak orang. Saya pakai cuka apel, saya mendapatkan kebermanfaatannya gitu ketika terjadi peningkatan keasaman di badan kita ya. Jadi kalau cuka apel itu rata-rata di sekitar pH-nya, kalau menggunakan pH scale itu di 3,5 nih, kalau teman-teman tahu. 3,5 itu kan berarti kalau kita hitung pH 7 itu adalah 0 tingkat keasamannya di ludah kita, maka semakin turun ke bawah itu kan sifatnya logaritma, jadi 6, 5, 4, 3 ya, dia di antara 3 sama 4 ini di 3,5. Jadi kalau setiap penurunan pH scale itu terjadi penurunan, peningkatan 10 kali tingkat keasaman, maka otomatis kalau kita lihat di sini tingkat keasamannya dia meningkat menjadi, kalau teman-teman tahu, ini di antara 10.000 dan 1.000. Jadi berarti di kisaran di tengah, berarti sekitar 5.000-an kali gitu tingkat keasaman. Makanya kenapa hal-hal inilah yang kita dapatkan sebagai ganjarannya. Jadi dalam kita mencerna protein menjadi lebih optimal, dalam penyerapan mineral juga kita menjadi lebih optimal, lalu antimicrobial otomatis ya, karena badan kita juga punya kemampuan teman-teman untuk killing germs itu sendiri. Lalu juga
kemampuan kita untuk meningkatkan kalau istilahnya kualitas kesehatan daripada pankreatik enzim kita juga akan lebih optimal juga, karena ini juga hubungannya dengan insulin sebagai salah satu storage hormon kita juga kalau teman-teman tahu. Selain itu juga fungsinya tentunya juga sebagai probiotik dalam arti memberikan makanan kepada gut bakteria kita yang baik gitu ya, sehingga terjadi yang namanya keseimbangan daripada gut flora kita, bukan kebalikannya terjadi ketidakseimbangan atau kadang-kadang yang disebut dengan namanya dysbiosis itu. Nah, jadi teman-teman, siapa yang perlu mengkonsumsikan cuka apel itu? Biasanya orang-orang yang punya masalah dengan diabetes tipe 2, itu satu. Kedua, yang kadang-kadang kolesterolnya kadang-kadang suka tinggi, itu juga disebabkan karena biasanya peradangan ya. Ketiga, otomatis juga ya, karena peradangan, karena kolesterolnya tinggi, makanya kenapa jantung kerjanya lebih berat, makanya tekanan darah menjadi lebih tinggi. Dan ini adalah salah satu mungkin representasi dari mungkin 50% masyarakat di Indonesia masuk di dalam kategori prediabetes. Itu di kisaran kalau HbA1-nya di antara 5,7 sampai 6,5 ya, kira-kira di antara itu. Jadi ini sesuatu yang kalau nggak dites, teman-teman nggak tahu kalau teman-teman ada di dalam situasi ini. Apalagi sejak Maret 2020 sampai sekarang, yang tadinya normal biasanya kepleset dan akhirnya masuk ke dalam kategori si prediabetes ini tadi. Gara-gara apa? Gara-gara teman-teman konsumsi karbonnya yang memang terlalu tinggi ya, terutama dari tepung terigu dan turunannya ya. Jadi itu yang menjadi tantangan yang akhirnya menyebabkan permasalahan metabolisme atau metabolic syndrome. Nah, jadi teman-teman sekali lagi di sini, siapa yang membutuhkan cuka apel adalah orang yang punya permasalahan ini dan juga orang yang punya permasalahan biasanya dengan pencernaan. Salah satu yang paling populer kan misalnya asam lambung naik ya, ini kalau GERD teman-teman tahu ya. Jadi terjadinya yang namanya kalau permasalahan nih esophageal reflux gitu ya, terjadi naik gitu ya, disease-nya itu dimaknai sebagai ketika membayangkan pipanya makanan kita, di sini lambungnya, ini LES penutupnya, di sininya yang namanya lower esophageal sphincter ini kebuka karena tingkat keasamannya kurang sehingga akhirnya dia naik ke atas sehingga jadi panas, heartburn di sini ya. Nah, jadi biasanya itu permasalahan-permasalahan termasuk juga kadang-kadang mungkin bloated, kembung dan sebagainya gitu ya. Tapi teman-teman sekali lagi hati-hati, cuma satu buat orang yang mencoba. Mungkin sebagian dari kita, dikit sekali sih ada saya, yang sebagian dari kita yang begitu dipakai satu sama air putih ya, bukan langsung ya, kalau langsung semua juga kebakar gitu ya. Tapi kalau udah pakai air putih udah banyak gitu ya, satu gelas yang cukup sedang ya, besar, itu dia cuma 1 sendok teh misalnya, atau 1 sendok makan dia konsumsikan, ternyata kok dia ngerasa kayaknya nggak enak, nggak nyaman. Nah itu berarti nanti teman-teman mesti konsultasi lagi, mesti cek lagi, jangan-jangan teman-teman punya permasalahan ulcers dan sebagainya ya. Kurang lebih itu. Lanjut lagi teman-teman biar cepet. Kapan kita boleh konsumsikannya? Biasanya sebelum kita makan atau di antara kita makan, kita jadikan sebagai minuman kita, nggak ada masalah. Karena apa? Karena sekali lagi dia akan membantu pencernaan dan juga membantu penyerapan daripada si nutrisi. Bisa gak saya kalau sebelum tidur Mas Ade? Itu bagus juga. Kenapa? Karena sebelum tidur kita mengkonsumsikan cuka apel, kita bisa akan meningkatkan sensitivitas insulin kita, satu. Dan kedua, kalau teman-teman tahu ada yang namanya dawn phenomenon atau fenomena fajar, pagi hari biasanya gula kita tuh tinggi banget. Tapi dengan malam kita konsumsikan ini, jadi kadar gulanya tidak naik terlalu drastis ya. Dan yang terakhir kalau ditanya sebenarnya bisa kapan aja. Apalagi misalnya di jam jendela puasa kita, waktu tidak makan. Bisa gak mengkonsumsikan apple cider? Bisa. Dengan apa? Salah satunya dengan cuma, nah ini caranya ya, kalau kita langsung masuk ke caranya nih ya. Jadi 1 atau 2 sendok makan, plus tambahin air. Kalau teman-teman mau tambahin es batu, mau tambahin misalnya lemon gitu ya. Kalau madu nggak boleh deh, karena nanti dia ini ya. Nah lalu ditambahin lagi misalnya stevia gitu buat ini. Jadi akhirnya bisa jadi kayak semacam minuman yang ini. Tapi kalau nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa juga. Langsung ini aja, ini nggak usah juga nggak apa-apa. Bahkan cuma sekedar minuman aja, jadi sipping aja ini juga udah enak juga ya. Ingat sekali lagi, kalau kita berbicara yang unfiltered, yang raw, yang organik ya, with mother itu makanya kenapa diaduk dulu gitu ya. Supaya biar semuanya kayak bakterinya yang baiknya itu juga bisa ikutan masuk dikonsumsikan.
karena sifatnya ini keras, kadang-kadang teman-teman juga suka misalnya mau minumnya mau pakai sedotan gitu, misalnya boleh aja, nggak ada masalah. Kalau langsung menjadi problemnya itu tadi, kayak bisa iritasi tadi di food pipe kita, di esophageal, atau bisa juga gigi kita atau di email gigi kita itu jadi ini ya. Jadi bukan ide baik ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kesimpulannya dari cerita ini hanya cuma bercerita adalah betapa menyenangkan ya teman-teman. Jadi bukannya teman-teman silahkan aja mau pakai nanti mereknya apa dari mana, silahkan aja. Intinya yang fokusnya pokoknya lebih kepada unfiltered, raw, organik ya. Jadi jangan yang ada tambahan kandungan-kandungan lainnya ya teman-teman ya, with mother ya. Jangan ada yang kandungan lainnya seperti misalnya ada tambahan honey, nanti ada tambahan lagi apa lagi. Itu bukan ide baik ya. Kita maunya yang alami aja. Nah, jadi dia akan bantu badan untuk mendigest protein dan penyerapan mineralnya juga akan optimal. Akan membuat yang namanya gut bakteria kita menjadi lebih seimbang. Jadi gut health kita juga sehat. Otomatis resistensi insulin juga potensinya menjadi lebih berkurang ya. Sensitivitas insulin yang justru yang lebih tinggi ya, ini arahnya ke bawah. Dan juga mungkin salah satu teman-teman nggak boleh salah paham ketika terjadi yang namanya asam lambung naik, bukan disebabkan karena produksi asam kita yang tinggi, sehingga jadi akhirnya kebanyakan teman-teman pada mengkonsumsikan anti acid ya. Justru kebalikannya, permasalahannya adalah ketika teman-teman kurang memproduksi tingkat keasaman. Makanya kenapa jawabannya adalah bukan anti acid, tapi jawabannya adalah mengkonsumsikan cuka apel. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan boleh share. Nanti silahkan juga boleh berkomentar dan bercerita tentang pengalaman teman-teman yang sudah mendapatkan kebermanfaatan dari konsumsi cuka apel. Saya ucapkan selamat, semoga bermanfaat. Dadah.